Ada satu hal sederhana yang sering terlupakan ketika emosi mulai mengambil alih diri kita. Tidak semua hal layak mendapatkan reaksi emosional kita. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan hal sebaliknya. Kita memberi terlalu banyak perhatian pada hal-hal kecil. Sebuah komentar yang kurang menyenangkan bisa terus teringat sepanjang hari. Sebuah sikap orang lain yang tidak sesuai harapan bisa membuat pikiran dipenuhi kekesalan. Bahkan hal-hal sepele yang sebenarnya tidak memiliki dampak besar pun mampu menguras energi batin kita. Tanpa disadari, kita membiarkan begitu banyak hal kecil masuk ke dalam ruang pikiran kita, lalu membiarkannya berkembang menjadi emosi yang besar. Disinilah banyak orang kehilangan ketenangannya, bukan karena hidup mereka penuh masalah besar, tetapi karena mereka memberi terlalu banyak ruang pada hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Para filsuf Stoik sejak lama memahami hal ini. Mereka melihat bahwa kehidupan manusia seringkali menjadi berat bukan karena kejadian itu sendiri, tetapi karena cara kita memperlakukannya di dalam pikiran. Setiap hari, dunia akan selalu menghadirkan sesuatu, kritik, kesalahpahaman, perilaku orang lain yang tidak kita sukai, rencana yang tidak berjalan sesuai harapan. Itu semua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup. Tetapi tidak semua hal tersebut layak untuk kita bawa masuk ke dalam hati. Seringkali kita bereaksi seolah-olah setiap gangguan kecil adalah sesuatu yang harus dilawan, dipikirkan, atau diperdebatkan di dalam pikiran kita. Padahal, sebagian besar dari hal-hal itu sebenarnya tidak akan berarti apa-apa dalam beberapa hari kita. Bayangkan berapa banyak ketenangan yang bisa kita jaga jika kita mulai bertanya pada diri sendiri. Satu pertanyaan sederhana, apakah ini benar-benar layak menguras emosiku? Pertanyaan itu terlihat kecil, tetapi dampaknya sangat besar. Karena saat kita mulai mempertanyakannya, kita perlahan belajar untuk memilah. Kita belajar bahwa tidak semua hal perlu direspons dengan kemarahan. Tidak semua kritik harus dipikirkan berulang-ulang. Tidak semua sikap orang lain harus kita bawa pulang ke dalam pikiran kita. Ada banyak hal di dunia ini yang sebenarnya cukup dilewatkan saja. Orang yang tenang bukanlah orang yang hidup tanpa gangguan. Mereka juga menghadapi komentar yang tidak menyenangkan, perlakuan yang tidak adil, atau situasi yang mengecewakan. Perbedaannya hanya satu. Mereka tidak memberikan energi emosional pada setiap hal yang lewat di hadapan mereka. Mereka memilih mana yang benar-benar penting. Mereka memilih mana yang layak dipikirkan. Dan yang paling penting, mereka memilih mana yang cukup dilepaskan begitu saja. Kemampuan memilih inilah yang jarang disadari banyak orang. Karena ketika emosi muncul, kita sering merasa seolah-olah reaksi itu tidak bisa dikendalikan. Kita tidak punya pilihan selain mengikuti arusnya. Padahal kenyataannya, kita selalu memiliki pilihan. Kita bisa memilih untuk tidak menanggapi komentar yang tidak penting. Kita bisa memilih untuk tidak memikirkan hal kecil yang tidak akan mengubah hidup kita. Kita bisa memilih untuk tidak memberikan ruang di dalam pikiran kita bagi sesuatu yang sebenarnya tidak memiliki nilai. Dan setiap kali kita membuat pilihan itu, kita sedang melatih pikiran kita untuk menjadi lebih kuat. Karena ketenangan bukan hanya tentang menghadapi masalah besar dengan bijaksana. Terkadang, ketenangan justru lahir dari kemampuan untuk mengabaikan hal-hal kecil yang tidak perlu. Jika kita jujur pada diri sendiri, sebagian besar emosi yang menguras energi kita berasal dari hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Hal-hal yang beberapa waktu kemudian bahkan sudah kita lupakan. Namun pada saat itu terjadi, kita memberinya begitu banyak perhatian. Stoikisme mengajarkan satu sikap yang sangat sederhana, namun mendalam. Jangan biarkan hal-hal kecil mencuri kedamaian batinmu. Tidak semua hal perlu dijawab. Tidak semua hal perlu dipikirkan. Tidak semua hal perlu dirasakan terlalu dalam. Kadang-kadang, kebijaksanaan terbesar adalah memilih untuk tetap tenang dan membiarkan sesuatu berlalu begitu saja. Karena kita mulai menyadari bahwa tidak semua hal layak menguras emosi kita. Hidup perlahan menjadi lebih ringan, pikiran menjadi lebih lapang, energi kita tidak lagi habis pada hal-hal yang sepele, dan ketenangan yang selama ini terasa jauh, ternyata mulai tumbuh dari keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Disitulah kita mulai belajar satu hal penting dalam perjalanan, melatih pikiran. Menjaga ketenangan bukan berarti menghindari dunia, tetapi memilih dengan bijak hal apa yang benar-benar pantas mendapatkan ruang di dalam diri kita. Seringkali kita merasa bahwa emosi kita muncul begitu saja, seolah-olah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Ketika seseorang berkata kasar, kita langsung marah. Ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan, kita langsung kesal atau kecewa. Semuanya terasa sangat spontan, sangat otomatis.
karena hal itu terjadi begitu cepat. Banyak orang akhirnya percaya bahwa begitulah diri mereka. Mereka berpikir, memang aku orangnya mudah emosi, atau aku memang tidak bisa menahan reaksi. Seperti itu. Seolah-olah itu adalah bagian tetap dari kepribadian yang tidak bisa diubah. Namun, jika kita melihatnya lebih dalam, reaksi spontan sebenarnya bukan takdir. Ia hanyalah kebiasaan yang terbentuk dari waktu ke waktu. Pikiran manusia memiliki kecenderungan untuk belajar dari pola yang berulang. Ketika selama bertahan-tahan, kita terbiasa bereaksi dengan cara tertentu, marah saat dikritik, tersinggung saat disalahpahami, atau cemas saat menghadapi ketidakpastian pikiran kita, perlahan menganggap reaksi itu sebagai respons yang paling normal. Akhirnya, setiap kali situasi serupa muncul, pikiran tidak lagi berhenti untuk mempertimbangkan. Ia langsung mengikuti jalur yang sudah sering dilewati sebelumnya, seperti jalan yang terus dilalui, hingga menjadi semakin jelas. Itulah sebabnya, banyak reaksi emosional terasa begitu cepat. Bukan karena kita tidak memiliki kendali, tetapi karena pikiran kita sudah terbiasa berjalan di jalur yang sama. Stoikisme melihat hal ini dengan sangat jernih. Para filsuf Stoik memahami bahwa manusia memang memiliki emosi. Tetapi mereka juga percaya bahwa cara kita merespons emosi tersebut bisa dilatih dengan kata lain. Kebiasaan yang terbentuk bisa pula diubah. Ketika kita menyadari bahwa reaksi spontan hanyalah pola yang dipelajari, kita mulai melihat bahwa selalu ada ruang untuk memperbaikinya. Mungkin tidak dalam satu hari, mungkin juga tidak dalam satu minggu, tetapi setiap kali kita menyadarinya, kita sudah mengambil langkah pertama untuk keluar dari pola lama. Perubahan seringkali dimulai dari sesuatu yang sangat kecil. Kesadaran bahwa kita sedang marah, kesadaran bahwa kita sedang tersinggung, kesadaran bahwa pikiran kita sedang bereaksi terlalu cepat. Saat kesadaran itu muncul, kita mulai menciptakan jarak kecil antara kejadian dan reaksi kita. Jarak yang mungkin hanya beberapa detik, tetapi cukup untuk memberi ruang bagi pikiran yang lebih tenang untuk mengambil alih. Di ruang kecil itulah latihan sebenarnya terjadi. Kita mulai belajar bahwa tidak setiap kata harus dibalas dengan emosi. Tidak setiap situasi perlu langsung ditanggapi dengan kemarahan. Kadang yang kita butuhkan hanyalah berhenti sejenak dan melihat situasi dengan lebih jernih. Semakin sering kita melakukan ini, semakin perlahan jalur lama dalam pikiran kita mulai berubah. Reaksi yang dulu terasa otomatis mulai kehilangan kekuatannya. Hal-hal yang dulu langsung memancing emosi, kini tidak lagi memiliki pengaruh yang sama. Bukan karena dunia di sekitar kita berubah, tetapi karena cara kita meresponsnya perlahan menjadi berbeda. Inilah kekuatan dari latihan pikiran. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi manusia tanpa emosi. Sebaliknya, ia mengajarkan kita untuk tidak menjadi budak dari emosi yang muncul secara otomatis. Karena pada akhirnya, kebebasan batin bukan berarti kita tidak pernah merasa marah atau kecewa. Kebebasan batin adalah kemampuan untuk tidak langsung terseret oleh reaksi yang selama ini kita anggap sebagai sesuatu yang tidak bisa diubah. Dan ketika kita mulai memahami bahwa reaksi spontan hanyalah kebiasaan, bukan takdir, kita juga mulai menyadari bahwa setiap hari selalu ada kesempatan baru untuk membentuk kebiasaan yang berbeda. Kebiasaan untuk lebih tenang, kebiasaan untuk lebih sadar, kebiasaan untuk tidak lagi membiarkan emosi sesaat mengendalikan arah pikiran kita. Perubahan itu mungkin tidak terlihat besar pada awalnya, tetapi sedikit demi sedikit, ia membentuk sesuatu yang jauh lebih berharga. Pikiran yang tidak lagi mudah diguncang oleh hal-hal yang dulu selalu memancing reaksi kita. Dan di sanalah ketenangan mulai tumbuh, bukan sebagai sesuatu yang datang dari luar, tetapi sebagai hasil dari latihan yang kita bangun di dalam diri sendiri. Banyak orang menjalani hidup dengan keyakinan bahwa kebahagiaan dan ketenangan akan datang ketika mereka berhasil mengendalikan keadaan di luar dirinya. Mereka berusaha mengatur segala sesuatu, bagaimana orang lain bersikap, bagaimana situasi berjalan, bagaimana dunia merespons usaha mereka. Namun semakin seseorang mencoba menguasai dunia luar, seringkali ia justru semakin merasa lelah. Karena kenyataannya, dunia tidak pernah sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Orang lain tetap memiliki pikiran mereka sendiri. Keadaan bisa berubah tanpa peringatan. Rencana yang sudah disusun dengan baik pun kadang berakhir tidak seperti yang kita bayangkan. Di titik inilah banyak orang merasa frustrasi. Mereka merasa hidup terlalu sulit, terlalu tidak adil, terlalu penuh hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Stoikisme hadir dengan sebuah pemahaman yang sangat sederhana, tetapi juga sangat mendalam.
Sebelum mencoba menguasai dunia, belajarlah terlebih dahulu untuk menguasai diri sendiri. Para filsuf Stoik melihat bahwa sumber ketenangan bukan berasal dari kemampuan seseorang mengendalikan keadaan di luar dirinya, melainkan dari kemampuannya mengendalikan apa yang terjadi di dalam dirinya. Pikiran, penilaian, dan respons kita terhadap berbagai situasi adalah wilayah yang benar-benar bisa kita latih. Ketika seseorang belum mampu menguasai dirinya sendiri, dunia luar akan selalu terasa menakutkan dan tidak stabil. Sedikit kritik bisa melukai harga diri. Sedikit kegagalan bisa membuat semangat runtuh. Sedikit ketidakadilan bisa menyalakan kemarahan yang sulit dipadamkan. Namun ketika seseorang mulai belajar menguasai dirinya, sesuatu yang berbeda mulai terjadi. Ia bahwa tidak semua hal harus direspons dengan emosi. Ia memahami bahwa opini orang lain tidak harus menentukan nilai dirinya. Ia juga mulai menerima bahwa banyak hal di dunia ini memang tidak berada dalam kendalinya. Kesadaran seperti ini tidak membuat seseorang menjadi lemah. Justru sebaliknya, ia membuat seseorang menjadi lebih kuat secara batin. Karena orang yang mampu menguasai dirinya tidak mudah diguncang oleh keadaan luar. Ia tidak bergantung pada pujian untuk merasa berharga, dan tidak hancur oleh kritik yang datang kepadanya. Ia tidak terlalu terikat pada hasil yang belum tentu bisa ia kendalikan, tetapi ia tetap melakukan yang terbaik dalam setiap usaha. Inilah bentuk kekuatan yang seringkali tidak terlihat dari luar. Di dunia yang penuh dengan persaingan dan ambisi, banyak orang berlomba-lomba untuk terlihat kuat di mata orang lain. Mereka ingin menguasai posisi, menguasai pengaruh, atau menguasai keadaan. Namun Stoikisme mengingatkan bahwa kemenangan terbesar justru terjadi di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun, di dalam diri kita sendiri. Menguasai diri berarti mampu menenangkan pikiran ketika emosi mulai memuncak. Menguasai diri berarti tidak langsung bereaksi ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Menguasai diri berarti tetap jernih ketika dunia di sekitar kita terasa kacau. Ini bukan kemampuan yang muncul secara tiba-tiba. Ia adalah hasil dari latihan yang dilakukan sedikit demi sedikit setiap hari. Latihan untuk menyadari pikiran kita. Latihan untuk mempertanyakan reaksi kita. Latihan untuk tidak selalu mengikuti dorongan emosi yang muncul begitu cepat. Semakin seseorang melatih hal ini, semakin ia menyadari bahwa ketenangan tidak bergantung pada dunia yang selalu berjalan sesuai keinginan kita. Ketenangan lahir dari kemampuan kita menjaga kestabilan di dalam diri, bahkan ketika dunia di luar tidak bisa kita kendalikan. Dan mungkin disitulah letak kebijaksanaan yang paling penting dalam Stoikisme. Dunia tidak harus selalu kita kuasai agar kita bisa hidup dengan tenang. Cukup kuasai pikiranmu, cukup kuasai responsmu, cukup kuasai dirimu sendiri. Karina, seseorang mampu menguasai dirinya, dunia tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang harus dilawan setiap saat. Dunia menjadi tempat untuk dijalani dengan lebih sadar, lebih tenang, dan lebih bijaksana. Dan dari sanalah ketenangan yang sesungguhnya mulai tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering merasa bahwa emosi kita muncul karena peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Ketika seseorang berkata kasar, kita marah. Ketika rencana gagal, kita kecewa. Ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan, kita merasa frustrasi. Semua itu terasa sangat jelas. Seolah-olah peristiwa itulah yang langsung menciptakan emosi di dalam diri kita. Namun jika kita memperhatikan lebih dalam, sebenarnya ada sesuatu yang terjadi di antara peristiwa dan emosi kita. Sesuatu yang sering tidak kita sadari. Penilaian yang muncul di dalam pikiran kita. Stoikisme mengajarkan sebuah pemahaman yang sangat penting. Peristiwa dan penilaian bukanlah hal yang sama. Peristiwa hanyalah sesuatu yang terjadi. Ia tidak membawa makna apapun sampai pikiran kita mulai menafsirkannya. Misalnya, seseorang mengkritik kita. Itu adalah peristiwa, hanya sebuah kalimat yang keluar dari mulut seseorang. Namun pikiran kita segera bergerak lebih jauh. Kita mulai memberi makna pada kejadian itu. Kita menafsirkannya sebagai penghinaan, sebagai serangan terhadap harga diri, atau sebagai bukti bahwa orang lain tidak menghargai kita. Penilaian inilah yang kemudian memunculkan emosi. Tanpa kita sadari, seringkali bukan kejadian itu sendiri yang mengguncang kita, tetapi cerita yang dibangun oleh pikiran kita tentang kejadian tersebut. Bayangkan dua orang yang menghadapi situasi yang sama. Keduanya menerima kritik yang keras. Orang pertama langsung merasa tersinggung dan marah. Ia merasa harga dirinya diserang. Ia terus memikirkan kejadian itu sepanjang hari. Namun orang kedua melihatnya dengan cara yang berbeda. Ia mendengar kritik itu, mempertimbangkan apakah ada sesuatu yang bisa dipelajari, lalu melanjutkan harinya tanpa membawa emosi yang berat.
peristiwanya sama, tetapi pengalaman batin mereka sangat berbeda. Perbedaan itu tidak berasal dari kejadian yang mereka alami, melainkan dari cara pikiran mereka menilai kejadian tersebut. Disinilah letak kekuatan dari kesadaran stoik. Ketika kita mulai memahami bahwa penilaian kita memiliki peran besar dalam membentuk emosi, kita juga mulai menyadari bahwa kita memiliki ruang untuk memilih bagaimana kita memandang sesuatu. Bukan berarti kita harus mengabaikan semua perasaan. Bukan berarti kita harus berpura-pura bahwa tidak ada hal yang menyakitkan dalam hidup. Tetapi kita belajar untuk tidak langsung menerima setiap penilaian yang muncul di dalam pikiran kita sebagai kebenaran mutlak. Kadang-kadang pikiran kita terlalu cepat memberi label. Sesuatu langsung dianggap buruk. Sesuatu langsung dianggap tidak adil. Sesuatu langsung dianggap sebagai ancaman bagi diri kita. Padahal seringkali, jika kita memberi diri kita sedikit waktu untuk melihatnya dengan lebih tenang, kita mungkin akan menemukan bahwa situasinya tidak seburuk yang kita bayangkan. Latihan membedakan antara peristiwa dan penilaian adalah latihan untuk menciptakan jarak antara apa yang terjadi dan bagaimana kita memaknainya. Di dalam jarak itulah ketenangan bisa tumbuh, karena ketika kita tidak lagi secara otomatis mempercayai setiap penilaian yang muncul di dalam pikiran kita, kita menjadi lebih bebas. Kita tidak lagi mudah terseret oleh interpretasi yang terburu-buru. Kita mulai melihat hidup dengan lebih jernih. Kita memahami bahwa dunia akan selalu menghadirkan berbagai peristiwa. Sebagian menyenangkan, sebagian tidak. Tetapi makna dari semua itu seringkali tidak datang dari dunia itu sendiri, melainkan dari cara kita memandangnya. Dan ketika kita belajar membedakan antara peristiwa dan penilaian, kita mulai menemukan sesuatu yang sangat berharga. Ruang untuk memilih respons kita sendiri, ruang kecil yang memberi kita kesempatan untuk tetap tenang. Bahkan, ketika dunia di sekitar kita tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada satu momen kecil dalam setiap pengalaman emosional yang sering luput dari perhatian kita. Momen yang begitu singkat, begitu halus, sehingga kebanyakan orang bahkan tidak menyadari keberadaannya. Momen itu adalah jeda antara apa yang terjadi dan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering merasa bahwa reaksi kita muncul secara otomatis. Seseorang berkata sesuatu yang menyinggung, dan kita langsung tersulut emosi. Sebuah kejadian tidak berjalan sesuai harapan, dan kita segera merasa kesal atau kecewa. Semuanya terasa seperti rangkaian yang terjadi, tanpa ruang di antaranya. Namun sebenarnya selalu ada ruang kecil itu. Ruang yang sangat singkat, mungkin hanya beberapa detik, tetapi di dalam ruang kecil itulah terletak perbedaan besar antara seseorang yang mudah terseret emosi dan seseorang yang mampu menjaga ketenangannya. Orang yang mudah terseret emosi biasanya tidak pernah benar-benar menyadari momen ini. Ketika sesuatu terjadi, mereka langsung bereaksi. Pikiran mereka mengikuti dorongan pertama yang muncul, dan emosi pun segera mengambil alih. Sebaliknya, orang yang lebih tenang memiliki kebiasaan yang berbeda. Mereka belajar untuk berhenti sejenak sebelum merespons. Jeda itu mungkin terlihat sepele, tetapi sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat besar. Karena ketika kita memberi diri kita waktu untuk berhenti sejenak, kita sedang memberi kesempatan bagi pikiran yang lebih jernih untuk muncul. Tanpa jeda, emosi seringkali menjadi pemimpin. Kemarahan, kekecewaan, atau rasa tersinggung akan langsung menentukan bagaimana kita bertindak. Tetapi ketika kita menciptakan jarak kecil itu, kita mulai memiliki kesempatan untuk memilih. Kita bisa memilih untuk tidak langsung membalas kata-kata yang menyakitkan. Kita bisa memilih untuk tidak terburu-buru menilai sebuah situasi. Kita bisa memilih untuk menenangkan diri sebelum mengambil keputusan. Stoikisme sangat menekankan pentingnya kemampuan ini. Para filsuf stoik memahami bahwa emosi pertama yang muncul seringkali hanyalah reaksi alami dari tubuh dan pikiran kita. Tetapi apa yang terjadi setelahnya masih berada dalam kendali kita. Apakah kita akan membiarkan emosi itu berkembang menjadi kemarahan yang lebih besar, atau kita memilih untuk menenangkannya? Semuanya sangat bergantung pada apa yang kita lakukan dalam momen kecil tersebut. Itulah sebabnya jeda menjadi sebuah latihan yang sangat penting. Ketika kita mulai membiasakan diri untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi, kita perlahan mengubah cara kerja pikiran kita. Kita tidak lagi hidup sepenuhnya dalam mode reaktif. Kita mulai hidup dengan lebih sadar. Jeda itu bisa sesederhana menarik napas perlahan sebelum menjawab seseorang. Bisa juga berupa keputusan untuk tidak langsung merespons pesan yang membuat kita emosi. Atau bahkan hanya sebuah kebiasaan untuk memberi diri kita beberapa detik untuk berpikir sebelum berkata sesuatu. Hal-hal kecil seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar bagi ketenangan batin. Karena banyak konflik, banyak penyesalan,
Dan banyak kata-kata yang melukai sebenarnya lahir dari reaksi yang terlalu cepat. Dari keputusan yang diambil ketika emosi sedang berada di puncaknya. Namun ketika kita mulai melatih kemampuan untuk berhenti sejenak, kita menciptakan ruang bagi kebijaksanaan. Kita mulai menyadari bahwa tidak semua hal harus segera ditanggapi. Tidak semua situasi membutuhkan respons yang cepat. Respons terbaik justru lahir dari ketenangan yang muncul setelah kita memberi diri kita waktu untuk berpikir. Semakin sering kita mempraktikkan jeda ini, semakin kita menyadari bahwa kita tidak harus menjadi tawanan dari setiap emosi yang muncul. Kita bisa merasakannya tanpa harus langsung mengikutinya. Kita bisa mengamatinya tanpa harus membiarkannya mengendalikan tindakan kita. Dan dari kebiasaan kecil inilah, ketenangan perlahan tumbuh. Bukan karena hidup tiba-tiba menjadi lebih mudah, tetapi karena kita mulai memiliki kendali yang lebih besar atas cara kita merespons dunia. Sebuah kendali yang lahir dari keputusan sederhana, namun sangat kuat. Berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dalam hidup, ada begitu banyak hal yang terjadi di luar kendali kita. Cara orang lain berpikir, bagaimana mereka memperlakukan kita, keputusan yang mereka buat, bahkan bagaimana dunia berubah. Dari waktu ke waktu, semuanya berada di luar jangkauan kekuasaan kita. Namun anehnya, justru pada hal-hal itulah banyak orang menggantungkan ketenangan mereka. Kita ingin orang lain selalu memahami kita. Kita berharap mereka bersikap sesuai dengan harapan kita. Kita ingin rencana berjalan persis seperti yang sudah kita bayangkan. Dan ketika semua itu tidak terjadi, emosi kita langsung terusik. Kekecewaan muncul. Kemarahan mulai tumbuh. Pikiran dipenuhi pertanyaan tentang mengapa semuanya tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Tanpa disadari, kita sedang memberikan kuasa yang sangat besar kepada sesuatu yang sebenarnya tidak berada di bawah kendali kita. Stoikisme mengajarkan sebuah pemahaman yang sangat mendasar, namun sering diabaikan. Ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan ada hal-hal yang tidak. Yang berada dalam kendali kita adalah pikiran kita, pilihan kita, sikap kita, dan bagaimana kita merespons berbagai kejadian dalam hidup. Tetapi di luar itu, sebagian besar hal di dunia ini bergerak dengan caranya sendiri. Masalahnya muncul ketika kita mencoba mengendalikan hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan. Kita ingin semua orang menyukai kita. Kita ingin setiap usaha yang kita lakukan menghasilkan sesuatu yang baik. Kita ingin hidup berjalan sesuai dengan rencana yang sudah kita susun dengan begitu hati-hati. Namun dunia tidak selalu bekerja seperti itu. Orang lain bisa saja salah paham. Usaha yang sudah dilakukan dengan sanggup-sungguh bisa saja gagal. Situasi yang terlihat stabil bisa berubah tanpa peringatan. Jika ketenangan kita bergantung pada semua itu, maka hidup akan terasa seperti berada di atas sesuatu yang rapuh. Sedikit perubahan saja sudah cukup untuk mengguncang keseimbangan batin kita. Disinilah stoikisme mengajak kita untuk melihat hidup dengan cara yang berbeda. Alih-alih mencoba menguasai semua hal di luar diri kita, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang benar-benar berada dalam kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain menilai kita. Tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bersikap. Kita tidak bisa memastikan hasil dari setiap usaha. Tetapi kita bisa memastikan bahwa kita telah melakukan yang terbaik dengan niat yang benar. Kita tidak bisa menghentikan dunia dari berubah. Tetapi kita bisa menjaga agar pikiran kita tidak ikut menjadi kacau setiap kali perubahan itu terjadi. Ketika seseorang mulai memahami perbedaan ini, sesuatu yang menarik mulai terjadi dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa harus bertarung dengan setiap hal yang tidak berjalan sesuai harapan. Ia mulai menerima bahwa ada banyak hal di dunia yang memang bukan untuk dikendalikan, melainkan untuk dihadapi dengan sikap yang bijaksana. Penerimaan seperti ini bukan berarti menyerah. Bukan berarti kita berhenti berusaha atau berhenti peduli terhadap hidup. Justru sebaliknya, penerimaan ini membebaskan kita dari beban yang tidak perlu. Energi yang sebelumnya habis untuk memikirkan hal-hal di luar kendali kita, kini bisa digunakan untuk memperbaiki diri, memperkuat pikiran, dan menjalani hidup dengan lebih sadar. Orang yang terus mencoba mengendalikan dunia akan selalu merasa gelisah. Tetapi orang yang memahami batas kendalinya akan menemukan ketenangan yang jauh lebih stabil, karena ia tidak lagi menggantungkan kedamaian batinnya pada sesuatu yang rapuh. Ia tahu bahwa dunia bisa berubah kapan saja. Ia tahu bahwa orang lain bisa bertindak dengan cara yang tidak ia harapkan. Tetapi semua itu tidak lagi memiliki kuasa untuk mengguncang dirinya secara berlebihan. Sebab ketenangannya tidak lagi berasal dari dunia luar. Ketenangannya lahir dari sesuatu yang jauh lebih kuat.
kemampuan untuk menjaga pikiran tetap tenang, bahkan ketika menghadapi hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan. Ada satu kebiasaan yang jarang diajarkan kepada kita sejak awal kehidupan, mengamati pikiran kita sendiri. Sebagian besar orang menjalani hari-harinya dengan mengikuti setiap pikiran yang muncul di dalam kepalanya. Ketika sebuah pikiran datang, mereka langsung mempercayainya. Ketika emosi muncul, mereka langsung mengikutinya. Tanpa disadari, mereka hidup seolah-olah pikiran mereka selalu benar dan harus selalu diikuti. Padahal pikiran manusia tidak selalu jernih. Pikiran bisa dipenuhi oleh asumsi, ketakutan, kekhawatiran, dan penilaian yang terburu-buru. Namun, kita jarang mengambil jarak dari pikiran kita sendiri. Kita sering menganggap semua itu sebagai kenyataan yang tidak perlu dipertanyakan. Stoikisme mengajarkan sebuah latihan yang sederhana, tetapi sangat kuat. Belajar menjadi pengamat bagi pikiran kita sendiri. Artinya, kita mulai melihat pikiran kita bukan sebagai sesuatu yang harus selalu diikuti, tetapi sebagai sesuatu yang bisa. Ketika sebuah emosi muncul, kita tidak langsung terbawa olehnya. Kita berhenti sejenak dan menyadari apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Kita menyadari bahwa kemarahan sedang muncul. Kita menyadari bahwa pikiran kita mulai dipenuhi kekhawatiran. Kita menyadari bahwa ada penilaian tertentu yang sedang terbentuk di dalam kepala kita. Kesadaran seperti ini menciptakan jarak kecil antara diri kita dan pikiran kita. Tanpa jarak itu, kita sering merasa seolah-olah pikiran kita adalah diri kita. Apapun yang muncul di dalam kepala langsung terasa sebagai kebenaran yang harus diikuti. Namun ketika kita mulai mengamatinya, kita menyadari sesuatu yang menarik. Pikiran hanyalah aliran yang datang dan pergi. Ada pikiran yang muncul sebentar, lalu menghilang. Ada emosi yang terasa sangat kuat, tetapi beberapa waktu kemudian, perlahan mereda. Semua itu bergerak seperti gelombang yang datang dan pergi di dalam diri kita. Ketika kita tidak terbiasa mengamati pikiran, setiap gelombang terasa seperti sesuatu yang harus kita ikuti. Namun ketika kita mulai mengamatinya dengan lebih sadar, kita menyadari bahwa kita tidak harus terbawa oleh setiap gelombang itu. Kita bisa melihatnya tanpa langsung bereaksi. Inilah salah satu latihan penting dalam melatih ketenangan batin. Bukan dengan menekan pikiran atau melawan emosi, tetapi dengan memahami bagaimana mereka muncul dan bagaimana mereka memengaruhi diri kita. Semakin sering kita melatih kesadaran ini, semakin kita mengenal pola dalam pikiran kita sendiri. Kita mulai melihat bagaimana kemarahan biasanya muncul. Kita mulai memahami situasi apa saja yang sering memicu kecemasan. Kita juga mulai menyadari bagaimana pikiran kita kadang membesar-besarkan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting. Pemahaman seperti ini memberi kita kekuatan baru, karena ketika kita mampu melihat pikiran kita dengan lebih jernih, kita tidak lagi sepenuhnya dikendalikan olehnya. Kita memiliki ruang untuk memilih bagaimana kita ingin merespons. Orang yang tidak pernah mengamati pikirannya akan mudah terseret oleh setiap emosi yang muncul. Hari-harinya bisa berubah hanya karena satu komentar, satu kejadian kecil, atau satu kekhawatiran yang muncul tiba-tiba. Namun orang yang terbiasa mengamati pikirannya memiliki hubungan yang berbeda dengan dunia batinnya. Ia tidak lagi langsung percaya pada setiap pikiran yang muncul. Ia tidak langsung mengikuti setiap emosi yang datang. Ia melihatnya terlebih dahulu, memahaminya, lalu memutuskan bagaimana ia ingin bersikap. Kemampuan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sebenarnya sangat jarang dimiliki, karena dibutuhkan kesadaran dan latihan yang terus-menerus untuk benar-benar mengenali apa yang terjadi di dalam pikiran kita. Namun ketika latihan ini mulai menjadi kebiasaan, sesuatu yang perlahan berubah di dalam diri kita. Pikiran menjadi lebih jernih. Reaksi emosional tidak lagi terlalu mendominasi. Dan ketenangan yang sebelumnya terasa sulit dijangkau, mulai muncul secara alami. Bukan karena hidup kita tiba-tiba bebas dari masalah, tetapi karena kita tidak lagi sepenuhnya dikuasai oleh apapun yang muncul di dalam pikiran kita sendiri. Seringkali kita mengira bahwa emosi yang kita rasakan sepenuhnya disebabkan oleh keadaan yang terjadi di luar diri kita. Ketika sesuatu terasa menyakitkan, kita berpikir bahwa situasi itulah yang menciptakan rasa sakit tersebut. Ketika sesuatu terasa mengecewakan, kita menganggap bahwa kenyataan itu sendiri yang membuat kita menderita. Namun, jika kita memperhatikan dengan lebih tenang, kita akan mulai melihat sesuatu yang menarik. Cara kita memandang sebuah situasi seringkali jauh lebih berpengaruh daripada situasi itu sendiri. Satu kejadian yang sama bisa dipandang dengan cara yang sangat
Perbedaan orang yang berbeda. Ada orang yang melihat kesulitan sebagai beban yang menekan hidupnya. Tetapi ada juga yang melihat kesulitan yang sama sebagai kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih kuat. Perbedaannya tidak terletak pada peristiwa yang mereka hadapi, melainkan pada sudut pandang yang mereka gunakan. Stoikisme memahami bahwa pikiran manusia memiliki kemampuan untuk menafsirkan realitas. Kita tidak hanya mengalami kehidupan, kita juga memberi makna pada setiap pengalaman yang kita alami. Dan seringkali, makna yang kita berikan itulah yang menentukan apakah sesuatu terasa berat, atau justru menjadi pelajaran yang berharga. Ketika sebuah masalah muncul, pikiran kita cenderung melihatnya dari sudut pandang yang paling dekat dengan emosi kita saat itu. Jika kita sedang lelah, kita akan melihat masalah sebagai sesuatu yang sangat memberatkan. Jika kita sedang merasa tidak percaya diri, kita akan melihat kritik sebagai serangan terhadap diri kita. Namun, sudut pandang seperti itu bukan satu-satunya cara untuk melihat keadaan. Ada kemungkinan lain yang seringkali tidak kita sadari, yaitu kemampuan untuk mengubah cara kita memandang situasi tersebut, bukan dengan menolak kenyataan, bukan pula dengan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi dengan melihatnya dari perspektif yang lebih luas dan lebih tenang. Misalnya ketika seseorang mengkritik kita, pikiran yang terbiasa bereaksi akan langsung melihatnya sebagai penghinaan. Tetapi sudut pandang yang berbeda bisa melihat kritik itu sebagai umpan balik yang mungkin memiliki nilai untuk dipertimbangkan. Ketika sebuah rencana gagal, pikiran kita mungkin langsung menganggapnya sebagai kegagalan yang menyakitkan. Tetapi dari sudut pandang yang lain, kegagalan itu bisa menjadi pengalaman yang mengajarkan sesuatu yang tidak bisa kita pelajari dari keberhasilan. Dengan kata lain, realitas seringkali tidak berubah. Yang berubah adalah cara kita memahaminya. Kemampuan mengganti sudut pandang adalah salah satu latihan penting dalam stoikisme. Ia mengajarkan kita untuk tidak terjebak pada satu cara melihat keadaan, terutama ketika cara tersebut hanya memperbesar emosi negatif di dalam diri kita. Ketika kita mampu melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda, pikiran kita menjadi lebih fleksibel. Kita tidak lagi merasa terperangkap dalam satu interpretasi yang membuat kita menderita. Sebaliknya, kita mulai melihat bahwa banyak situasi dalam hidup sebenarnya memiliki lebih dari satu makna. Sesuatu yang hari ini terasa seperti hambatan, suatu saat mungkin kita lihat sebagai pelajaran yang membentuk diri kita. Sesuatu yang sekarang terasa menyakitkan, mungkin justru membantu kita memahami hidup dengan lebih dalam. Perubahan sudut pandang seperti ini tidak selalu mudah. Pikiran manusia seringkali lebih nyaman mempertahankan cara pandang yang sudah lama ia gunakan. Namun ketika kita mulai melatih diri untuk melihat keadaan dengan lebih luas, kita perlahan menyadari bahwa banyak emosi berat yang kita rasakan sebenarnya berasal dari cara kita menafsirkan keadaan, bukan semata-mata dari keadaan itu sendiri. Dan ketika cara pandang itu berubah, beban yang kita rasakan pun seringkali ikut berubah. Masalah yang dulu terasa sangat besar, mulai terlihat lebih proporsional. Situasi yang dulu memancing emosi, kini tidak lagi terasa begitu mengganggu. Disitulah kekuatan sebenarnya dari pikiran yang terlatih. Bukan mengubah dunia di luar diri kita, tetapi mengubah cara kita memandangnya. Dan seringkali, perubahan kecil dalam sudut pandang mampu membawa ketenangan yang jauh lebih besar dalam hidup kita. Banyak orang memandang ketenangan sebagai sesuatu yang dimiliki oleh sebagian orang sejak lahir. Ketika melihat seseorang yang mampu tetap tenang dalam situasi sulit, mereka sering berpikir bahwa orang itu memang memiliki sifat yang berbeda. Seolah-olah ketenangan adalah bakat alami yang tidak dimiliki oleh semua orang. Namun jika kita melihatnya lebih dalam, anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Ketenangan bukanlah sesuatu yang secara otomatis dimiliki oleh seseorang sejak awal. Ia bukan hadiah yang hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Ketenangan lebih sering lahir dari proses panjang yang tidak terlihat oleh banyak orang. Proses latihan. Pikiran manusia pada dasarnya tidak langsung stabil. Ia mudah terpengaruh oleh keadaan, mudah terseret oleh emosi, dan sering bereaksi lebih cepat daripada yang kita sadari. Ketika menghadapi tekanan, kritik, atau kegagalan, reaksi emosional sering muncul dengan sangat kuat. Itu adalah bagian dari sifat alami manusia. Namun stoikisme mengajarkan bahwa meskipun emosi muncul secara alami, cara kita menanggapinya bisa dilatih. Seperti halnya tubuh yang bisa menjadi lebih kuat melalui latihan yang konsisten. Pikiran pun dapat menjadi lebih tenang melalui kebiasaan yang terus dilatih dari waktu ke waktu. Ketenangan tidak muncul dalam satu malam. Ia dibentuk melalui keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Ketika kita memilih untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi,
kita sedang melatih ketenangan. Ketika kita memilih untuk tidak memikirkan hal-hal yang berada di luar kendali kita sedang melatih ketenangan. Ketika kita belajar melihat suatu masalah dengan sudut pandang yang lebih luas, kita juga sedang melatih ketenangan. Semua itu mungkin terlihat sederhana, tetapi jika dilakukan berulang-ulang, ia perlahan membentuk pola baru dalam pikiran kita. Banyak orang menginginkan pikiran yang tenang, tetapi tidak menyadari bahwa ketenangan membutuhkan proses yang sama seperti hal-hal lain dalam hidup. Konsistensi. Seseorang yang terlihat sangat tenang biasanya bukanlah orang yang tidak pernah menghadapi masalah. Mereka juga pernah merasa marah, kecewa, atau cemas. Bedanya, mereka telah belajar berulang kali bagaimana menghadapi perasaan-perasaan tersebut dengan lebih bijaksana. Setiap pengalaman menjadi kesempatan untuk memperkuat diri. Setiap situasi sulit menjadi latihan untuk menjaga pikiran tetap jernih. Seiring waktu, latihan-latihan kecil itu mulai membentuk sesuatu yang lebih kuat di dalam diri seseorang. Pikiran yang dulu mudah terguncang perlahan menjadi lebih stabil. Reaksi yang dulu muncul secara impulsif mulai berubah menjadi respons yang lebih sadar. Inilah yang sering tidak terlihat dari luar. Ketika kita melihat seseorang yang tetap tenang di tengah tekanan, kita hanya melihat hasil akhirnya. Kita tidak melihat proses panjang yang telah membentuk ketenangan itu. Kita tidak melihat berapa kali orang itu pernah gagal mengendalikan emosinya. Kita tidak melihat berapa banyak momen refleksi yang ia jalani untuk memahami dirinya sendiri. Namun semua itu adalah bagian dari perjalanan yang membuat ketenangan akhirnya menjadi kebiasaan. Stoikisme mengingatkan kita bahwa pikiran adalah sesuatu yang dapat dibentuk. Ia tidak statis, tidak kaku, dan tidak ditentukan selamanya oleh kebiasaan lama. Dengan latihan yang terus dilakukan, pikiran dapat menjadi lebih kuat, lebih jernih, dan lebih stabil. Dan ketika kita mulai memahami bahwa ketenangan bukanlah bakat, tetapi hasil dari latihan yang konsisten, kita juga mulai menyadari sesuatu yang sangat membebaskan. Artinya, siapapun memiliki kesempatan untuk membangunnya, tidak peduli bagaimana sifat kita selama ini. Tidak peduli seberapa sering kita pernah terseret emosi di masa lalu. Selama kita bersedia melatih pikiran kita sedikit demi sedikit, perubahan selalu mungkin terjadi. Karena pada akhirnya, ketenangan bukanlah sesuatu yang kita tunggu datang dari luar. Ketenangan adalah sesuatu yang kita bangun dari dalam diri kita sendiri, melalui latihan yang dilakukan dengan sabar setiap hari. Dalam hidup, selalu ada hal-hal yang berusaha mengguncang kita, perkataan orang lain, kegagalan yang tidak kita rencanakan, kesalahpahaman, atau keadaan yang tiba-tiba berubah tanpa kita duga. Semua itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan hidup manusia. Tidak ada satupun orang yang benar-benar terbebas dari situasi seperti itu. Namun ada satu perbedaan yang sangat jelas antara orang yang mudah terseret emosi dan orang yang memiliki ketenangan batin. Cara mereka menghadapi guncangan tersebut. Orang yang belum terbiasa melatih pikirannya biasanya sangat bergantung pada hidden luar. Ketika situasi berjalan baik, ia merasa tenang dan percaya diri. Tetapi ketika keadaan berubah, emosinya ikut berubah dengan sangat cepat. Satu kritik saja bisa merusak suasana hatinya. Satu kegagalan bisa membuatnya merasa tidak berharga. Satu masalah kecil bisa memenuhi pikirannya sepanjang hari. Hidupnya seperti perahu kecil yang mudah terembang-ambing oleh gelombang. Sebaliknya, orang yang telah belajar menguasai pikirannya memiliki fondasi yang jauh lebih kuat. Bukan berarti hidup mereka selalu mudah. Dan bukan pula berarti mereka tidak pernah merasakan emosi. Mereka tetap manusia yang bisa merasakan marah, sedih, atau kecewa. Namun perbedaannya terletak pada kedalaman kendali diri mereka. Ketika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi, mereka tidak langsung kehilangan keseimbangan batin. Mereka melihat situasi dengan lebih jernih sebelum bereaksi. Mereka tidak membiarkan setiap kejadian kecil menguasai pikiran mereka. Orang yang menguasai pikirannya memahami bahwa dunia luar tidak selalu bisa diatur sesuai keinginannya. Ia tidak berharap hidup selalu berjalan sempurna. Ia juga tidak menggantungkan kedamaian batinnya pada opini orang lain atau hasil dari setiap usaha yang ia lakukan. Sebaliknya, ia menempatkan ketenangannya pada sesuatu yang jauh lebih stabil, kemampuan untuk mengendalikan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa kata-kata orang lain hanya akan melukai dirinya jika ia memberi izin kepada kata-kata itu untuk masuk terlalu dalam. Ia juga memahami bahwa kegagalan bukanlah sesuatu yang menentukan nilai dirinya sebagai manusia. Kesadaran seperti ini membuatnya tidak mudah diguncang oleh keadaan luar. Ketika menghadapi kritik, ia tidak langsung tersulut emosi. Ia mempertimbangkan apakah ada pelajaran yang bisa diambil, dan jika tidak ada,
ia membiarkannya berlalu. Kerek, menghadapi kesulitan, ia tidak langsung melihatnya sebagai bencana, tetapi sebagai bagian dari proses kehidupan yang memang tidak selalu mudah. Ketika menghadapi perubahan, ia tidak panik. Ia memahami bahwa perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam hidup. Semua sikap ini tidak muncul secara tiba-tiba. Mereka lahir dari latihan yang panjang, dari kebiasaan untuk mengamati pikiran sendiri, dari kemampuan untuk memberi jeda sebelum bereaksi, dari kesadaran untuk tidak menggantungkan ketenangan pada hal-hal yang berada di luar kendali. Sedikit demi sedikit, latihan itu membangun sesuatu yang sangat kuat di dalam diri seseorang, stabilitas batin. Dan ketika stabilitas itu sudah terbentuk, dunia luar tidak lagi memiliki kekuatan yang sama untuk mengguncangnya. Orang seperti ini tidak menjadi dingin atau tidak peduli terhadap hidup. Justru sebaliknya, ia menjalani hidup dengan lebih sadar. Ia tetap berusaha, tetap peduli, dan tetap terlibat dalam berbagai hal. Tetapi ia tidak lagi membiarkan setiap kejadian menentukan kedamaian batinnya. Ia memahami bahwa hidup akan selalu menghadirkan gelombang. Namun selama ia mampu menjaga kendali atas pikirannya, gelombang itu tidak akan mampu menenggelamkannya. Disitulah letak kekuatan sejati dari pikiran yang terlatih. Bukan membuat hidup bebas dari masalah, tetapi membuat diri kita cukup kuat untuk tetap tenang ketika masalah itu datang. Dan pada akhirnya, seseorang yang mampu menguasai pikirannya akan menemukan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Ketenangan yang tidak mudah diguncang oleh dunia di sekitarnya.